Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amar. Di video kali ini kita akan bicara soal Juventus yang sepertinya musim ini ketiban apes, ketiban sial. Mereka harus dikurangi 15 poin di papan klasemen Serie A Italia musim 2022-2023. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh Serie A. Serie A mengklaim bahwa Juventus harus dikurangi 15 poin akibat dugaan pencucian uang yang mereka lakukan dan diduga juga menunggak gaji para pemain Juventus di era pandemi beberapa tahun lalu. Jadi ini sebuah ironi buat Juventus karena dalam beberapa pertandingan terakhir penampilan Juventus sebenarnya sangat baik, sangat luar biasa. Mereka baru saja lolos ke perempat final Coppa Italia, menyingkirkan AC Monza dengan skor 2-1. Kemudian di 6 laga terakhir di Serie A Italia mereka juga sukses meraih 6 kali kemenangan beruntun. Jadi ini sebuah ironi buat Juventus karena mereka juga harus terpaksa tersingkir dari Liga Champions. Mereka hanya duduk di peringkat ketiga klasemen akhir fase grup Liga Champions 2022-2023. Kalau kita bicara soal Juventus, ini bukan yang pertama kali Juventus terkena masalah besar. Di musim 2005-2006 Juventus juga harus mengalami masalah yang jauh lebih besar. Mereka waktu itu tersandung Calciopoli yang memaksa gelar juara Serie A 2004, 2005 dan 2006, 2007 harus dicopot dan diberikan kepada runner up. Ketika itu kalau tidak salah adalah Inter Milan. Ya, Inter Milan ya. Jadi ini bukan masalah yang sepele bagi Juventus karena waktu itu Calciopoli mereka harus terpaksa turun kasta ke Serie B. Bahkan ketika itu direktur umum mereka Luciano Moggi juga dinyatakan bersalah atas kasus Calciopoli. Luciano diduga melakukan pengaturan skor atau match fixing ke pertandingan yang melibatkan Juventus, dan disebut juga Luciano Moggi waktu itu mengatur para wasit untuk memihak Juventus. Jadi apa ya, Juventus tuh apa ya, tim yang penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, tapi juga penuh dengan sisi gelap yang akhirnya membuat mereka rugi sendiri. Karena kalau kita ingat juga di tahun itu mereka masih punya Alessandro Del Piero, masih punya Pavel Nedved, masih punya Edgar Davids. Tapi beruntung mereka atau Del Piero kemudian Nedved waktu itu masih sudi untuk membela Juventus di Serie B. Juga waktu itu masih ada Buffon ya, Gianluigi Buffon yang membela Juventus, legenda Juventus. Jadi apa ya, Juventus tuh tim bagus tapi
tapi juga punya sisi gelap yang akhirnya merugikan mereka sendiri. Musim ini saja, sorry, musim ini saja mereka sudah mengumpulkan 37 poin sebenarnya, tapi karena masalah ini mereka harus dikurangi 15 poin menjadi 22 poin kalau gue nggak salah ya, 22 poin. Jadi Juventus tuh apa ya, tim hebat, cuman mereka kadang-kadang melakukan kesalahan yang bahkan merugikan mereka sendiri. Dan kalau kita kembali ke 2006, bahkan mereka waktu itu sudah di depan mata untuk meraih gelar juara, tetapi tiba-tiba masalah Calciopoli pun datang. Kemudian mereka dipaksa untuk turun ke seri B dengan kondisi tim yang sudah perfect waktu itu. Ada Nedved, ada Buffon, ada Del Piero, ada Edgar David gitu. Jadi ini terulang lagi. Juventus tuh apa ya, mereka pasti ada problem di manajemen gitu. Jadi musim ini Presiden Juventus Andrea Agnelli, Pavel Nedved wakil presiden, dan semua jajarannya memutuskan untuk mengundurkan diri dari Juventus. Dalam pidato terakhirnya sebagai presiden Juventus, Andrea Agnelli mengatakan terima kasih kepada semua, terima kasih kepada Barcelona dan juga Real Madrid yang telah berjuang bersama untuk Liga Super Eropa. Kita tahu Liga Super Eropa adalah sebuah wacana yang sempat menghebohkan dunia beberapa 2 tahun terakhir, dan akhirnya UEFA dan juga FIFA melarang untuk Liga Super Eropa diadakan. Tapi Barcelona, Juventus dan juga Real Madrid masih tetap ngotot untuk Liga Super Eropa diadakan. Bahkan sempat ada laporan bahwa UEFA, FIFA akan menghukum 3 tim yang masih bertahan dengan Liga Super Eropa gitu loh. Jadi banyak masalah di dalam kubu Juventus gitu loh. Dan kita masih belum tahu apakah Juventus akan dipaksa kembali turun ke seri B atau tidak, karena masih belum ada konfirmasi dari pihak Serie A ataupun pihak dari Federasi Sepak Bola Italia, FIGC. Karena pihak FIGC inilah yang kembali membuka kasus ini setelah ditutup setahun yang lalu. Namun salah satu orang dari FIGC, Federasi Sepak Bola Italia, meminta untuk pemerintah kembali membuka kasus tersebut, dan akhirnya setelah ditemukan bukti-bukti baru, Juventus terbukti bersalah. Namun Juventus masih bisa melakukan banding ke Badan Arbitrase Olahraga Eropa yang berada di Swiss. Jadi kita tunggu bagaimana nasib Juventus, apakah mereka akan kembali turun ke seri B atau akan bertahan di seri A tapi dengan
pengurangan 15 poin kita belum tahu. Jadi sampai ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.